Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, sang maha cinta yang senantiasa menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas pada seluruh ciptaannya, termasuk juga pada seluruh manusia. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita samakan frekuensi kita dengan frekuensi semesta. Kita resonansikan diri kita dengan kecerdasan semesta tanpa batas, agar mengalir pengetahuan semesta ke dalam diri kita tanpa batas, agar mengalir petunjuk-petunjuknya ke dalam diri kita, yang petunjuknya akan menyelamatkan kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 macam kekeliruan seseorang dalam belajar spiritual. Pada umumnya, orang yang belajar spiritual itu menargetkan sebuah tujuan atau menargetkan sebuah tujuan akhir dari perjalanan spiritualnya. Itu kekeliruan yang pertama. Sehingga ketika seseorang merasa sudah sampai di tujuannya, itu sangat berbahaya.
Karena di titik itu seseorang akan mengalami kondisi yang disebut dengan sum'ah. Kondisi yang disebut dengan ujub. Ada perasaan bangga diri karena dia sudah mencapai tujuan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, sebetulnya orang itu belum sampai kemana-mana. Karena Allah yang tanpa batas, Allah itu bukan sebuah titik akhir. Oleh karena itu maka ketika kita melangkahkan kaki di jalan spiritual, nikmati saja setiap episode perjalanan kita apa adanya. Jangan pengen cepat sampai, karena kita tidak akan sampai. Sampai kemana? Jangan pengen cepat bisa, karena kita mau bisa apa? Justru orang yang sukses belajar spiritual itu cirinya semakin tidak bisa apa-apa. Jangan menargetkan kita menjadi banyak memiliki pengetahuan. Karena begitu kita mengatakan diri kita banyak memiliki pengetahuan, berbahaya. Kita akan mulai menjustifikasi orang lain yang dianggap oleh kita tidak punya pengetahuan sebanyak kita. Jadi spiritualitas itu tidak ada tujuan akhir. Tidak ada target yang harus dicapai. Makanya orang yang menargetkan harus mencapai sesuatu, lihat saja perjalanan spiritualnya akan mengalami kebosanan. Karena dia terus menunggu untuk mendapatkan target yang dia ingin capai. Itu kekeliruan spiritual yang pertama, yang sangat berbahaya, dan umumnya kalau tidak diingatkan seperti ini, banyak yang terjebak di situ. Tidak ada sebetulnya tujuan hidup, tidak ada. Karena hidup itu sendiri adalah tujuan. Tidak usah menargetkan masuk surga nanti, karena sesungguhnya surga itu di sini sekarang. Dan siapa yang memikirkan masa depan dengan tujuannya, maka dia akan melupakan saat ini. Itu kekeliruan yang pertama. Dan saya banyak sekali mendapatkan keluh kesah dari para pejalan spiritual, karena dia merasa seakan-akan dia belum sampai. Pertanyaannya mau sampai di mana? Sampai di sini saat ini kita tuh sudah sampai. Terima saja saat ini di sini sekarang apa adanya, sudah sampai. Mau sampai kemana? Nah, orang yang berpikir seakan-akan spiritualitas itu di masa depan, itu karena dia sedang digarap oleh ilusi pikirannya sendiri.
Dan dia anggap yang sempurna itu adalah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan yang sedang dijalani di sini saat ini sekarang. Padahal yang sempurna itu yang sedang kita jalani, yang nyata saat ini, bukan yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan spiritual yang dialami banyak orang adalah mencoba membandingkan dan menilai diri kita seakan-akan lebih baik dari orang lain. Banyak yang mencoba membandingkan dirinya lebih baik dari orang lain. Lalu ketika dirinya merasa lebih baik dari orang lain, yang terjadi adalah dia mulai menilai orang lain. Bahkan lebih jahat lagi, dia mulai menghakimi orang lain. Sehingga proses penghakiman itu terjadi. Yang seharusnya penghakiman itu tidak terjadi bagi seorang pejalan spiritual. Begitu ada penghakiman, dia mulai terjebak oleh benar salah. Mulai ada terjebak oleh baik buruk. Itu kekeliruan yang kedua. Kekeliruan yang ketiga yang tidak disadari adalah mencoba menghubungkan spiritualitas dengan benda, kejadian, atau hal-hal yang bersifat supranatural. Ada orang yang belajar spiritual kemudian mendapati benda-benda yang dianggap goib. Dapat merah delima, dapat keris ajaib, katanya peninggalan para leluhur, dan lain sebagainya. Itu bukan spiritual. Apalagi ketika dia menganggap seakan-akan benda-benda itu adalah benda-benda yang akan memberikan berkah dan kesaktian pada dirinya. Tidak perlu memiliki benda-benda yang semacam itu. Milikilah akhlak yang mulia, milikilah pikiran yang suci, milikilah tindakan-tindakan yang menyenangkan bagi orang lain. Itulah orang sakti yang sebenarnya. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah. Karena beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu tidak mengajarkan hal-hal yang di luar natural. Tidak mengajarkan hal-hal yang supranatural. Beliau mengajarkan hal-hal yang alamiah. Natural berarti alamiah. Kalau beliau berdagang, ya terkadang untung, terkadang rugi. Beliau hidup terkadang sakit, terkadang sehat. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa beliau terjebak juga oleh hukum-hukum dunia sepanjang beliau masih ada di dunia. Jadi tidak mungkin ada orang yang melanggar hukum alam. Semakin sadar, semakin tinggi spiritualnya, justru akan semakin sadar.
semakin menyatu dengan hukum-hukum yang natural. Terkadang kita sering merasa diri kita istimewa ketika mendapati sebuah kejadian, apalagi kejadian itu sesuatu yang kita inginkan terjadi. Lalu kita merasa seakan-akan keistimewaan sudah kita miliki karena kita bisa mengendalikan kejadian. Padahal yang istimewa itu adalah mereka yang sanggup menerima apapun yang terjadi apa adanya, bukan yang memaksakan sebuah kejadian. Nih. Saya mau pulang nih. Saya bisa menghentikan hujan nih. Ketika dia bertekad begitu, benar-benar hujan berhenti, padahal memang hujan ingin berhenti, tapi diklaim kejadian itu seakan-akan keistimewaan diri, karena diri yang meminta hujan berhenti itu sudah bukan spiritual. Itu sudah terjebak dalam kesombongan. Itu sudah terjebak pada proses pendiktean semesta, seakan-akan semesta itu harus takluk pada keinginan dia. Itu bukan spiritual. Yang ketiga, terkadang kita sering menganggap hal-hal yang supranatural itu akibat dari kemantapan spiritual kita. Itu proses pengklaiman yang semacam itu, jelas itu adalah kekeliruan spiritual. Orang yang sudah tinggi kesadarannya, sudah saja semua dia terima apa adanya tanpa ada pengklaiman atas nama kesucian dirinya sendiri. Yang keempat adalah meminta penghormatan. Ada orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu, tetapi butuh penghormatan. Bahkan penghormatan yang dia butuhkan itu justru dari orang-orang yang dianggap oleh dia belum mencapai tingkat kesadaran sebagaimana dia. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Ingin diposisikan seakan-akan orang suci, ingin diposisikan seakan-akan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ketika dia mengatakan yang paling mulia di hadapan Allah, secara tidak langsung dia sedang tidak memuliakan makhluk lain. Itu dikotomi namanya. Karena dia tidak sadar kalau Allah itu sebetulnya meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, meliputi semua benda yang beliau ciptakan. Ada nggak yang seperti itu? Belajar spiritual tetapi mengemis-ngemis penghormatan. Contoh sederhana, kalau saum ini adalah spiritual, harusnya orang saum tidak mesti minta dihormati orang-orang yang tidak menjalankan saum. Ada orang lagi sholat, nih lagi sholat, spiritual kan? Lalu ada orang yang berisik karena dia tidak sholat. Dia marah kepada orang yang tidak sholat karena dianggapnya orang yang tidak sholat mengganggu dia karena dia sedang sholat.
Ini merengek-rengek penghormatan. Harusnya dia menghargai yang tidak sholat, bukan dia ingin dihargai oleh yang tidak sholat. Paham? Ini kekeliruan yang kalau tidak dijelaskan secara rinci seperti ini bisa tidak dipahami. Walaupun saya sudah menulis garis besarnya di artikel, saya sebetulnya mencoba membuat tulisan singkat. Ini pada ngerti nggak ya? Ternyata nggak ada yang tanya. Dan kalaupun tanya, pasti nggak saya jawab. Keterlaluan kalau bertanya di WA itu. Kadang-kadang tanya ayat di WA. Coba, bukan saya ingin dihormati, tetapi kan pekerjaan saya banyak, bukan ngurusi HP. Yang namanya menjawab sebuah pertanyaan pakai ayat di WA, itu kan perlu waktu. Nah, ada kelasnya, kajian khusus. Tanyalah di situ. Saya coba satu orang dijawab, mulai yang lain juga. Nih kalau 30 orang tanya 30 ayat, sudah seperti apa itu WA grup kita? Yang kelima, kekeliruan spiritual yang kelima adalah masih memiliki karakter meminta-minta, bahkan karakter mendikte. Yang paling menonjol adalah meminta-minta dan mendiktekan keinginan kepada Allah. Spiritual macam apa yang semacam ini? Harusnya berserah diri kepada Dia yang Maha Tahu, tetapi Allah kemudian dikendalikan oleh Dia. Seakan-akan Allah tuh harus diajari oleh Dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika kita merengek-rengek minta ini, minta itu kepada Allah, sebetulnya kita itu secara tidak langsung sedang ngajarin Allah. Supaya Allah itu tidak salah menunaikan tugasnya, diajarin oleh kita, nggak keterlaluan gitu. Itu sebabnya hari ini saya akan mengangkat topik ini lebih dalam. Kalau hari ini kelihatan seperti kuliah, karena hari ini memang saya membuat tulisan itu sudah terpampang. Makanya hari ini saya akan membahas bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya. Karena banyak yang salah. Tuhan yang gaib di rumah yang dibuat oleh dirinya sendiri, katanya Tuhan ada di situ, disembah luar biasa, tapi Tuhan yang nyata diremehkan. Apa Tuhan itu ada di masjid yang saya buat ini? Dan sampai hari ini saya tidak mengatakan masjid ini adalah rumah Tuhan. Saya bilang masjid aja, tempat kita ngumpul. Karena banyak yang mengatakan masjid itu rumah Allah. Siapa yang bikin masjid? Kalian bukan? Manusia yang terbatas. Bagaimana kita ini bisa menyediakan rumah buat dia yang tanpa batas?
Bagaimana kita bisa merumahkan Tuhan di rumah buatan kita sendiri? Bagi orang yang sudah sadar, rumah Tuhan itu bahkan tidak ada pintunya, gak ada jendelanya, ubluk ablak. Itulah rumah Tuhan yang sebenarnya. Ini rumah Tuhan. Dia ada di gunung, dia ada di sungai, dia di semua ciptaannya, di semua bintang, di semua planet. Dia ada di situ. Bahkan dia juga meliputi seluruh ruang kosong dan dia bukan sosok. Dari kecil kita di dogma seakan-akan Tuhan itu ada di rumah yang kita bikin sendiri. Saya bilang tempat ini adalah masjid. Dan saya tidak berani mengatakan tempat ini adalah rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, berarti Tuhan ada di sini, Tuhan tidak ada di luar. Rumah Tuhan itu ubluk ablak. Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semesta tanpa batas. Jadi kalau ada diskusi yang mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itu rumahku, itu juga bukan berarti Tuhan dibatasi oleh kalbu kita. Bagaimana Tuhan yang tanpa batas dibatasi oleh kalbu kita? Kalbu kita itu hanya teleskop, hanya sarana yang diciptakan oleh Allah untuk menyaksikan sebagian kecil dari tanda-tandanya saja. Jadi kalau kita punya teleskop dan kita kemudian memandang bintang di langit, bintang tuh nggak ada di teleskop. Teleskop itu hanya alat untuk melihat bintang. Jadi kalbu itu kira-kira begitulah. Hanya sarana yang diciptakan Allah untuk menyaksikan tanda-tanda beliau. Itu saja, tidak lebih. Ini supaya ngerti nih, mulai dibuka. Ini layarnya saya buka sedikit hari ini supaya ngerti. Konon kabarnya orang yang sedang saum itu katanya cerdas. Ini sudah hari ke-11. Harusnya wajah-wajah yang saum itu lebih bercahaya dari hari pertama saum. Ada dua alasan. Satu, secara medis, jam 4 kita makan pagi, jam 12 seluruh makanan yang kita makan sudah diproses oleh tubuh kita. Jam 12 sampai jam 6 sore itu terjadi proses autolisis. Sel-sel tubuh kita menghasilkan protein autofagisom. Protein autofagisom itu bisa memakan sel-sel yang mati. Jadi oleh karena itu maka saum tidak perlu ke salon untuk mengangkat sel yang mati. Salon itu paling juga cuma bisa ngangkat jerawat di wajah kita. Jadi ternyata tubuh kita tuh cerdas. Begitu dilaparkan dari jam 12, tubuh kita itu menghasilkan protein autofagisom. Menurut Profesor Yoshino Osumi, autofagisom itu semacam sapu raksasa yang akan memakan seluruh sel-sel mati dalam tubuh. Jadi kalau benar nih, ya,
Ya puasa, ya saum, gitu. Ya, puasa kan upapasa, bertempat tinggal di keluhuran, di tempat ketinggian, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menempatkan diri di keluhuran, itu upapasa yang kemudian disebut puasa. Kalau saum di tingkatan itu, saya kira tubuh kita pasti sehat. Pastikan ya, sebulan setelah ini tubuh kita menjadi tubuh baru dengan kebiasaan baru. Berapa jam terjadinya proses autolisis? 6 jam. Jam 12 sampai jam 6 sore. Pada saat perut benar-benar sedang lapar. Melaparkan tubuh itu sebetulnya memberikan kesempatan pada tubuh untuk rekonstruksi sel. Jam 6 hati-hati. Jangan diborong. Makanya tidak ada yang lebih bagus ketika kita sedang lapar kecuali makan buah. Karena buah itu manisnya alami, bukan kolak. Kolak apalagi gulanya sangat banyak, itu sangat kaget. Tubuh tidak perlu gula sebanyak itu. Apalagi yang punya penyakit gula, itu bisa pingsan itu makan kolak kebanyakan. Udah kolak pisang, tambah lagi kolak cangkaleng, macem-macem, bubur lemu, udah gitu kelapa muda masih pakai gula juga, borongan. Habis gitu langsung makan besar. Apa-apaan. Yang kayak gini 11 hari saum rumah. Apalagi yang dimakan pertama kali santapan ketika perut lapar, gorengan, bala-bala, gehu, pakai cengek, luar biasa, betul, nikmat, memang, nikmat tuh kuburan. Ini biar ngerti nih, yang ketawa paling kenceng ini kayaknya begitu. Jadi buat apa kita membuat autolisis kemudian malam dihantam habis-habisan? Coba timbang badan, berkurang nggak berat badan? Nah ini kalau 11 hari berkurang 1 kilo, itu kalian bagus. Ini nambah 2 kilo, wah. Ini saum enggak, itu puasa enggak. Ini kalau enggak dijelaskan kan enggak ngerti. Coba makan buah, habis makan buah, ya minum air hangat, makan buah, biarkan dulu, biar diserap. Ini masih kebalik-balik. Udah makan sekenyang-kenyangnya baru makan buah belakangan. Itu berbahaya. Itu buah akan membusuk. Kalau membusuk kemudian akan menimbulkan ya kadar gas di dalam lambung menjadi tinggi. Akhirnya sendawa. Gak enak kesini. Kepala pusing. Karena apa? Gas di dalam lambung jumlahnya banyak. Dari mana? Dari buah yang tertahan oleh karbohidrat, karena dimakannya belakangan, membusuk, tidak diserap oleh darah.
Makanya satu-satunya cara yang paling bagus ketika perut lapar, makan buah, bukan makan nasi. Jadi harusnya 11 hari saum kelihatan lebih segar, lebih ramping. Iya, senyumnya lebih ikhlas, ya toh? Gitu. Saya tahu di sini siapa yang makannya sembarangan. Nah, yang keenam, kekeliruan spiritual yang keenam adalah merasa melakukan hal baik. Merasa melakukan hal baik. Merasa ya. Apa contohnya? Merasa itu selalu menimbulkan rasa kagum pada diri sendiri. Awas ya. Itu sebabnya kalau sudah berbuat baik, lupakan. Kalau sudah memberi sama orang, lupakan. Jangan berpikir orang akan melakukan balasan yang sama kepada kita. Semesta punya mekanisme sendiri untuk membalasnya. Kan ada itu yang mengajarkan, ya. Kalau kita mengeluarkan mobil Avanza, besok dapat Alphard. Bohong itu. Begitu berpikir ingin dapat Alphard, itu sudah tidak ikhlas. Itu transaksional. Tidak memenuhi ayat yang dikatakan Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik kepada kita kan lepas, tidak mengingat-ingat kebaikannya. Harusnya kita berbuat baik pada siapapun lepas, jangan diingat-ingat. Nah, kalau diingat-ingat itu kita akan merasa sudah melakukan hal baik. Nah, yang paling berbahaya adalah timbul rasa kagum pada diri sendiri. Itu bukan spiritual. Spiritual itu mengakibatkan kita menjadi rendah hati, bukan menjadi sombong. Nah, kalau saya tidak jelaskan begini nih, banyak yang salah paham. Nah, yang apalagi ya, mohon maaf, setiap perbuatan baik selalu saya dikaitkan dengan pahalanya apa? Saya dapat apa nanti di akhirat? Itulah manusia. Kalah sama binatang, kalah sama tumbuhan. Binatang dan tumbuhan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kehidupan manusia. Mereka tidak berangan-angan tentang kehidupan istimewa setelah mereka mati. Hanya manusia yang mengangan-angani kehidupan istimewa setelah dia mati. Sudah, nggak usah dipikirkan. Berbuat baik saja. Tidak usah mengangan-angani kehidupan istimewa setelah kematian. Gak ikhlas itu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ya, mencari tingkatan dalam spiritual. Oh, saya mau ambil doa ini, doa itu, supaya tingkatan saya naik.
Ketika tingkatan dia naik karena sudah banyak mengkoleksi doa-doa, berikutnya dia mulai nanya sama temannya, sudah doa berapa? Ini karena merasa dia sudah mencapai tingkatan tertentu, karena belajarnya mencari tingkatan. Nih saya kasih catatan nih, penting. Saya perhatikan orang-orang yang belajar dengan cara mencari tingkatan, hanya bangga saja dengan tingkatannya, gak kemana-mana. Suruh joget aja kakinya masih pabaliut. Itu. Jadi 7 kekeliruan spiritual ini harus diperhatikan. Karena apa? Ini jebakannya sangat halus, gak kelihatan. Bisa memahami? Baik ya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk. Bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya? Jangan seperti kebanyakan orang. Tuhan yang goib disembah, dipuja, dipuji. Tetapi Tuhan yang maha nyata, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitar dia, itu kemudian direndahkan dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian kepada orang lain. Ya? Oke, baik. Saya akan mulai dari hal yang sederhana. Para sahabat bisa melihat di tayangan layar berikut. Saya akan mulai ngobrol dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering dibahas di mana-mana. Tapi mohon izin kalau saya menerjemahkannya berbeda dengan seperti kebanyakan orang. Saya kembalikan ke kamus bahasa Arabnya yang asli. Jadi ini hasilnya seperti yang para sahabat lihat. Nah, ayat Al-Baqarah 186 itu turunan dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Ini 186. Ini masih ada rentetan. Nah, kalau Al-Baqarah 183 semua udah tahu perintah saum buat orang yang beriman. Yang puncaknya adalah mencapai takwa. Itu juga belum puncak sebetulnya. Itu baru puncaknya saum. Tapi puncaknya kehidupan bukan takwa. Puncaknya kehidupan adalah berserah diri. Jadi iman, takwa, baru tingkatan tertinggi adalah menjadi muslim. Muslim itu bukan orang yang mengaku beragama tertentu. Tapi muslim adalah orang yang sudah merasakan rasanya Islam. Sudah pasrah total, sudah selesai dengan dirinya sendiri, hidupnya sudah paripurna. Bahkan dia sudah berguna, bukan hanya untuk makhluk yang kelihatan, untuk yang tidak kelihatan pun sudah tahu itu muslim yang sebenarnya. Baik para sahabat, saya tidak akan mundur ke ayat 183, 184, 185. Karena itu sudah saya selesaikan di kajian khusus. Dan sekarang kita naik ke sini. Nah, ayat ini berbicara tentang bahwa Allah itu dekat. Kan dimulai dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, siapamu di sini? Kepadamu, kepada orang-orang yang sudah sadar, kepada orang-orang yang sudah mengalami,
kepada orang-orang yang sudah menunggal bersama Allah, mu di sini tidak spesial orang tertentu, bisa siapa saja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, sekali lagi, mu di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami tentang penyatuan dengan aku. Tentu saja orang ini sudah menjadi hamba-hambaku. Jawabnya apa? Katanya, fa inni qarib, bahwa aku dekat. Nih, sebegitu bagus ayat ini, bahwa aku dekat. Jangan puas dengan pengetahuan ini kalau belum dialami. Buktikan bahwa beliau itu dekat. Buktikan bahwa kehadirannya bisa dirasakan setiap saat. Buktikan bahwa dia itu mengurus dan mengatur kita, menguasai kita. Rasakan kehadirannya. Bukan sekedar puas dengan info ini. Lalu ayat berikutnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Sayang sekali terjemahan kebanyakan, apabila kamu meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini kata-kata doa selalu diterjemahkan permintaan. Pertanyaan saya, apakah setiap permintaan Bapak Ibu kepada Allah dikabulkan Allah? Kan kenyataannya tidak. Nah, akibat dari itu kemudian kita menganggap Allah itu seperti penjaga gudang yang harus dirayu-rayu, karena di gudang itu ada barang-barang yang kita inginkan. Jika perlu disogok saja, atau cari orang-orang yang bisa meluluh lantahkan hatinya Allah supaya gudangnya dibuka dan kita bisa ngambil yang kita mau. Begitu?